Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak pemula. Siang hari ini kita update lagi, teman-teman. Kita update perkembangan anakan entok kita, teman-teman, yang sudah berusia 3 minggu kurang lebih. Dan teman-teman bisa lihat sudah besar-besar, alhamdulillah, dan semuanya masih lengkap, teman-teman, terkecuali yang persilangan itu memang sudah mati, sudah lama. Dan teman-teman, seperti ini, teman-teman, sudah besar-besar. Tapi teman-teman, ternyata ada satu ekor yang sangat kecil. Ini dia, teman-teman, itu. Jadi ini karena mungkin teman-teman sudah sangat padat, dan kebetulan waktu itu kan dia menetasnya dari belakang. Itu dia, teman-teman, selisih 3 hari sehingga dia kecil. Dan pada saat kita pemberian pakan itu dia kemungkinan terinjak-injak, teman-teman. Jadi dia sulit mendapatkan pakan, akhirnya pertumbuhannya agak lambat. Dan nanti kita akan pisahkan, teman-teman, kita akan gabungkan ke yang baru menetas 4 hari itu. Dan teman-teman, ini seperti teman-teman lihat, kita baru isi airnya ini dan habis lagi. Ini sangat berisiko, teman-teman. Jadi pengalaman kami, teman-teman, pada saat teman-teman memelihara anakan bebek entok ini, sekiranya airnya ini jangan pernah kosong, teman-teman, seperti itu. Kenapa? Karena di usia bebek entok ini, bebek entok lokal ini usianya 3 minggu, itu sangat berpotensi dan sangat bahaya, teman-teman, kalau keseringan kehabisan air, karena dia bisa mendorong anakan bebek ini untuk jadi kanibalisme, teman-teman. Itu pengalaman kita. Dan kita akan cek, teman-teman, yang besar, yang sudah hampir 2 bulan. Ini dia, teman-teman, alhamdulillah sudah besar-besar. Sudah bulunya sudah hampir, bulu indukannya sudah hampir full, teman-teman. Dan ternyata kelihatannya lebih banyak pejantan, teman-teman. Dan ini sudah besar-besar, gemuk-gemuk, teman-teman. Dan tadi pagi, teman-teman, saya cek, ternyata ini sudah mulai ada yang kanibal, teman-teman. Jadi ada beberapa ekor saya lihat itu mulai patok-patokin bulu temannya, artinya itu sudah tanda-tanda kanibal. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena ini sangat bisa mengganggu pertumbuhan bebek-bebek entok ini, teman-teman. Dan ini memang agak langka atau jarang terjadi di bebek entok lokal ini, teman-teman. Sesuai dengan pengalaman kami selama beternak ini, jarang terjadi, terkecuali, teman-teman, ada 3 faktor. Jadi teman-teman, ada 3 faktor yang paling penting diperhatikan pada saat memelihara bebek entok ini, khususnya di wilayah kita yang daerahnya panas, teman-teman. Ini sangat penting dan ini fatal, karena hal-hal yang kecil ini bisa mengakibatkan kematian dari bebek entok kita ini, teman-teman. Yang pertama itu, teman-teman, yang pernah kita alami dulu, itu harus diperhatikan dari pakannya, teman-teman. Jangan sampai pakan yang kita berikan itu terlalu sedikit, atau pakan juga kurang bermutu, sehingga kekurangan protein atau kekurangan juga nutrisi, teman-teman. Nah, itu salah satu penyebab utamanya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya bebek ini, alhamdulillah, pakan yang kita gunakan ini memang bagus. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat cepat dan juga besar-besar, teman-teman, bisa dilihat. Ini gemuk-gemuk semua. Jadi kemungkinan besar ini bukan karena pakan. Nah, faktor yang kedua, teman-teman, itu air. Dan ini biasa terjadi juga, apalagi di wilayah kita yang panas ini. Itu betul-betul airnya harus diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai sempat kering, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kering dengan keadaan bebek yang dalam kandang, masih dalam kandang seperti ini, itu akan mengakibatkan jadi kanibal, teman-teman, kanibalisme. Jadi dia patok temannya sampai berdarah, sampai biasanya sampai mati, teman-teman. Itu harus diwaspadai, karena di usia-usia ini memang sangat rentan kanibal, teman-teman. Jadi kemungkinan besar faktornya ini karena airnya sering kehabisan air, teman-teman. Airnya habis, sehingga hari ini mungkin kita akan segera perbaiki. Kita akan pasangi talang, kemudian airnya akan dikasih jalan terus sehingga tidak kehabisan. Yang ketiga, teman-teman, itu faktor stres. Stres itu ada beberapa penyebabnya juga, teman-teman, tapi yang biasa terjadi ini karena kebetulan kandang kita ini posisinya di luar,
kemudian panas teman-teman. Faktornya stres karena kandang. Jadi memang kandang kita ini posisinya di luar, sementara bebek-bebek anakan bebek petelur ini sangat banyak di luar dilepas, biasanya bermain di bawah teman-teman, di bawah kandang ini. Dan ini mungkin salah satu penyebabnya membuat bebek-bebek ini stres teman-teman, stres kandang. Jadi itu juga harus perlu diperhatikan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti bebek-bebek ini, nah ini banyak ini teman-teman. Nah ini yang sering berkeliaran di bawah, sehingga ya mungkin karena melihat yang lain lepas, nah, sementara ini bebek-bebek masih dalam kurungan, sehingga ada rasa stres. Tapi kita biasanya teman-teman kalau ada yang terjadi seperti ini, kalau itu penyebabnya karena stres kandang, itu kita hanya memberikan sayur-sayuran teman-teman, atau rumput-rumput kita lempar ke dalam. Nah teman-teman bisa melihat itu bebek-bebek petelur, anakan bebek petelur ini sangat banyak bermain di bawah, apalagi kalau kita pemberian pakan itu akan ngumpul di bawah. Itu yang membuat nanti teman-teman bisa lihat. Nah itu dia di bawah teman-teman, itu banyak berkeliaran, sehingga ini yang salah satu penyebab juga yang membuat bebek-bebek ini stres seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kita kasih sayuran atau rumput-rumputan, jadi kita lempar ke dalam. Jadi bebek ini patok-patokin sayur-sayuran itu, makan sayur-sayuran itu, sehingga akan mengurangi tingkat stresnya teman-teman, seperti itu. Jadi memang ini sangat penting karena hal-hal kecil bisa membuat fatal. Jadi ada 3 faktor utama teman-teman. Dan bagi teman-teman peternak senior atau yang sudah lebih berpengalaman, kalau memang ada penyebabnya yang lain, kemudian solusi yang diperlukan untuk mengatasi ini, mohon berbagi, mungkin meninggalkan komentar di kolom komentar seperti itu teman-teman. Dan 3 faktor utama itu pakan, kemudian air, dan juga lingkungan kandang atau situasi dalam kandang teman-teman dan sekelilingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa pakannya ini sudah cukup, sudah bagus, kemudian melihat perkembangan pertumbuhan bebeknya sudah bagus, itu artinya teman-teman harus memperhatikan air. Dan kalau airnya juga sudah bagus, itu kemungkinan besar faktor lingkungan teman-teman, stres kandang, dan itu biasanya terjadi seperti itu. Dan teman-teman, kita akan memindahkan yang tadi, yang kecil yang di sana itu, kita akan ambil dan kita akan masukkan di box yang baru menetas 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan dia bisa jadi dominan nanti di sana, sehingga dia akan sehat kembali teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa ikuti terus perkembangan video kami dan update-update peternakan kami sebagai peternak pemula, dan kita akan lihat sama-sama teman-teman sampai beberapa waktu ke depan perkembangan daripada bebek-bebek ini, apakah akan cepat bertambah atau seperti apa teman-teman. Ikuti terus dan kita akan segera merehab kandang semuanya teman-teman, nanti akan kita perlihatkan. Dan bagi teman-teman senior yang memang sudah senior dalam beternak bebek entok ini, khususnya bebek entok lokal, ya mohon berbagi, sharing tips-tips atau cara-cara tertentu yang lebih bagus seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman, nanti kita akan ambil yang kecil itu dan kita akan gabungkan dengan yang baru menetas seperti itu teman-teman.